sebuah kisah tentang keberanian, iman, dan warisan ilmu pengetahuan yang cahayanya masih bersinar hingga kini. Ini adalah kisah Andalusia. Bayangkan, kita berada di abad ke-8. Di tanah Spanyol yang kita kenal sekarang, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Visigoth. Mereka kuat dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, di seberang selat, seorang jenderal muda Muslim bernama Tariq bin Ziyad sedang mempersiapkan langkah yang akan tercatat dalam sejarah. Dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil, sekitar 7.000 orang, ia menyeberangi lautan menuju daratan asing. Setibanya di sana, Tariq membuat keputusan yang terdengar gila namun penuh keyakinan. Ia memerintahkan agar semua kapal mereka dibakar habis. Bayangkan kepanikan pasukannya. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada pilihan untuk mundur. Saat itulah, Tariq berdiri di hadapan pasukannya, di sebuah tempat yang kelak akan dinamai Jabal Tariq atau Gibraltar, dan mengucapkan kalimat legendaris yang menggetarkan jiwa. Wahai manusia, kemana kalian akan lari? Laut ada di belakang kalian, dan musuh ada di depan kalian. Demi Allah, tidak ada yang kalian miliki kecuali kejujuran dan kesabaran. Kata-kata itu membakar semangat mereka. Bukan lagi tentang pertempuran biasa, ini adalah tentang memperjuangkan keyakinan dengan segenap jiwa. Dan dari momen epik inilah, pintu menuju Andalusia terbuka lebar. Pasukan kecil yang penuh semangat itu, dengan izin Tuhan, berhasil mengalahkan pasukan Visigoth yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar penaklukan militer, melainkan awal dari sebuah peradaban baru yang akan menyinari Eropa selama berabad-abad. Setelah kemenangan awal itu, Islam mulai menyebar di semenanjung Iberia, dan lahirlah Andalusia. Nama ini sendiri menjadi sinonim dengan kemajuan, keindahan, dan ilmu pengetahuan. Selama hampir 8 abad, Andalusia menjadi mercusuar dunia. Di saat sebagian besar Eropa masih berada dalam apa yang disebut abad ke-8, kota-kota Andalusia seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla bersinar terang benderang. Mari kita lihat Cordoba. Di abad ke-10, Cordoba adalah kota terbesar, termakmur, dan paling beradab di Eropa. Jalan-jalannya sudah beraspal dan diterangi oleh lampu-lampu jalan di malam hari, sesuatu yang baru akan dinikmati oleh London dan Paris beratus-ratus tahun. Kemudian, air bersih mengalir melalui saluran air canggih ke rumah-rumah penduduk, pemandian umum, dan taman-taman yang indah. Ini adalah sebuah metropolis modern di tengah dunia kuno. Pusat kehidupan intelektual Cordoba adalah perpustakaannya yang megah. Perpustakaan Agung Cordoba diperkirakan memiliki hingga 400.000 jilid buku. Untuk memberikan perbandingan, perpustakaan biara terbesar di Eropa pada saat itu mungkin hanya memiliki beberapa ratus buku saja. Buku-buku ini tidak hanya berisi tentang agama, tetapi juga matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, botani, dan puisi. Para sarjana dari seluruh dunia, baik Muslim, Yahudi, maupun Kristen, datang ke Cordoba untuk belajar. Disinilah semangat toleransi dan kolaborasi ilmiah berkembang. Para cendekiawan menerjemahkan karya-karya Yunani kuno dari Aristoteles, Plato, dan Euclid ke dalam bahasa Arab, menyelamatkannya dari kepunahan. Tapi mereka tidak hanya menerjemahkan, mereka mengkritik, memperluas, dan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Lahirlah nama-nama besar seperti Ibnu Razid atau Averroes, yang karya-karyanya tentang filsafat Aristoteles sangat memengaruhi pemikiran Eropa di kemudian hari. Ada juga Al-Zahrawi atau Abul Chasis, yang dianggap sebagai bapak ilmu bedah modern. Ensiklopedia kedokterannya, Al-Tasrif, menjadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama 500 tahun. Ia menemukan banyak instrumen bedah yang beberapa di antaranya masih digunakan hingga hari ini. Lalu ada Abbas bin Firnas, sang jenius yang tidak hanya menciptakan Jamair dan planetarium tetapi juga merupakan orang pertama dalam sejarah yang melakukan upaya terbang ilmiah dengan membuat sayap melompat dari menara dan berhasil melayang selama beberapa saat sebelum mendarat dengan keras. Ia adalah pionir aviasi sejati. Cahaya Andalusia tidak hanya bersinar dalam ilmu pengetahuan. Seni dan arsitekturnya mencapai puncak keindahan yang tak tertandingi. Lihatlah Masjid Agung Cordoba, dengan ratusan pilar melengkung yang menciptakan ilusi hutan pilar yang tak berujung. Atau, yang paling ikonik, Istana Alhambra di Granada. Alhambra bukan sekadar istana, melainkan sebuah puisi yang diukir di atas batu. Dindingnya dihiasi kaligrafi yang rumit, taman-tamannya dialiri air mancur yang menenangkan,
dan setiap sudutnya dirancang dengan presisi matematis dan kepekaan seni yang luar biasa. Alhambra adalah bukti nyata bagaimana peradaban Islam mampu memadukan iman, seni, dan alam menjadi satu kesatuan yang harmonis. Selama berabad-abad, peradaban ini terus berkembang, memberikan sumbangsi yang tak ternilai bagi dunia. Ilmu aljabar, angka nol yang kita gunakan setiap hari, konsep algoritma, kemajuan di bidang optik oleh Ibnu Al-Haytham yang menjadi dasar kamera modern, semuanya berakar kuat dari dunia Islam, dan Andalusia adalah salah satu pusat utamanya. Dari Andalusia lah, ilmu pengetahuan ini perlahan-lahan merembes kembali ke seluruh Eropa melalui para pelajar, pedagang, dan proses penerjemahan di kota-kota seperti Toledo. Kebangkitan Renaissance di Eropa tidak bisa dilepaskan dari fondasi pengetahuan yang diletakkan oleh peradaban Islam di Andalusia. Namun, seperti semua peradaban, Andalusia juga mengalami pasang surut. Konflik internal dan tekanan dari luar perlahan-lahan melemahkan kekuasaan Muslim. Satu persatu kota-kota besar jatuh. Puncaknya terjadi pada tahun 1492, tahun yang sama ketika Columbus berlayar ke Amerika. Granada, benteng terakhir Muslim di Spanyol, menyerah. Momen ini menandai berakhirnya hampir 800 tahun pemerintahan Islam di semenanjung Iberia. Cahaya di Andalusia memang padam. Perpustakaan-perpustakaan dibakar, dan warisan intelektualnya coba dihapuskan. Namun, api pengetahuan tidak bisa dipadamkan begitu saja. Ilmu yang telah diwariskan, buku-buku yang telah diterjemahkan, dan ide-ide yang telah disebarkan sudah terlanjur menjadi bagian dari DNA peradaban dunia. Cahaya itu mungkin telah redup di satu tempat, tetapi sinarnya telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menyalakan obor-obor baru di tempat lain. Kisah Andalusia adalah pengingat yang kuat bagi kita semua, bahwa peradaban besar tidak hanya dibangun dengan kekuatan militer, tetapi dengan kekuatan ilmu, toleransi, dan keindahan. Warisan Tariq bin Ziyad bukanlah tentang penaklukan, melainkan tentang membuka gerbang bagi sebuah zaman keemasan. Dan cahaya Islam yang bersinar dari Cordoba dan Granada adalah bukti bahwa iman dan akal, spiritualitas dan sains, dapat berjalan beriringan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Cahaya itu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berubah bentuk dan terus hidup dalam setiap penemuan, setiap karya seni, dan setiap pemikiran yang terinspirasi darinya hingga hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita ke masa lalu yang menakjubkan ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.